I love Monday. Selamat ketemu lagi di hari Senin gitu. Orang selalu kan bisa I hate Monday. Ini enggak lah, kita I love Monday dan I love every day ya, Bung Rocky. Karena Indonesia menurut saya semakin lucu dan semakin menarik gitu. Ya, I love Monday buat mengawali minggu. Tapi bisa juga Monday itu jadi Black Monday di pasar saham karena biasanya begitu dibuka perdagangan drop semua tuh. Tapi kita optimis bahwa sejarah kita adalah sejarah sejarah bangsa yang berupaya keluar dari segala macam black hole, Black Monday atau black politics atau macam-macam tuh. Karena itu kita mesti selalu pergi pada sejarah bahwa kita pernah bertarung untuk memerdekakan diri. Itu yang mungkin sekarang tidak lagi terbaca oleh millennials karena menganggap energi untuk memerdekakan diri terhalang oleh hasil-hasil survei. Kira-kira begitu. Oke. Kemarin kan kita ngomong soal lembaga survei itu yang ya cukup menarik juga ya, Bung Rocky. Nanti kita lanjutin obrolan itu. Terus juga ada, Anda juga berkaitan ngomong dengan kuda. Kemarin kan Anda ngomong pacuan kuda di dekat Anda. Tapi kalau yang paling ramai sekarang disoroti orang itu kuda di Departemen Kemenhan itu yang dinaiki oleh Bung Karno tuh, Bung Rocky. Iya, itu saya dapat lihat sepintas dan memang Indonesia kan saya juga dengar RRI karena saya cukup rutin dengar RRI itu. RRI bikin ulasan tentang Bung Karno, dianggap ini ada Minggu Bung Karno atau Bulan Bung Karno. Sejarah panjang Bung Karno diulas itu. Saya kira bagus betul RRI membuat konten itu. Yang agak aneh adalah pagelaran patung. Dan di mana-mana kita lihat ada patung Bung Karno tuh. Hal yang sebetulnya orang berpikir ada apa menjelang kontestasi sehingga semua orang berebut mengembalikan Bung Karno seolah-olah ada keperluan mendesak itu. Sebetulnya nggak ada keperluan mendesak untuk bikin patung. Dia menjadi mendesak karena perebutan elektabilitas. Ya, Pak Prabowo pasti bikin patung dalam upaya untuk meyakinkan Ibu Mega bahwa ya kita akan berduet. Kira-kira begitu pesannya sehingga orang ingat tuh. Dan kalau saya lihat, tapi kemudian, silakan Bung Rocky. Memang orang tahu Bung Karno 6 Juni, tapi apa nanti bulan Juli orang masih ingat tuh bulan Bung Karno? Karena publik nggak punya ingatan yang bagus, kecuali memang ada sesuatu yang melekat pada millennials terutama tentang Bung Karno tuh. Sama seperti dulu di Rusia waktu perestroika itu. Perubahan di tahun 80-an itu kan semua patung Lenin diruntuhkan kan, patung dari ada gejala delenisasi itu. Nah satu waktu kira-kira 2 tahun lalu saya datang ke sebuah kota kecil di Rusia itu di kaki Gunung Elbrus sebelum naik Gunung Elbrus. Terus saya muter kota itu, saya menemukan patung Lenin. Di kota itu, kotanya Minerale Polis macam itu tuh. Lalu saya tanya dengan anak-anak muda di situ, ini patung Lenin Anda? Iya itu Lenin. Apa pikiran Lenin tuh? Nggak ada satupun yang tahu apa isi pikiran Lenin. Saya bilang saya lebih tahu pikiran Lenin. Misalnya Lenin mengatakan bahwa kapitalisme adalah the highest stage of imperialism is the highest stage of capitalism. Lalu mereka bingung apa itu komunisme tuh. Jadi bayangkan itu Lenin ada patungnya, mungkin tinggal sedikit patung karena dulu memang nggak boleh ada patung Lenin. Milenialsnya nggak ngerti siapa Lenin, siapa pikiran Lenin. Jadi itu sebetulnya hanya upaya untuk menerangkan bahwa ada keterputusan sejarah. Nah dalam soal Soekarno juga begitu. Jadi kita lihat yang didirikan sebetulnya adalah monumen untuk memanfaatkan momentum. Jadi ini bahayanya tuh bikin patung hanya untuk momentum. Jadi Soekarno dimomentumkan karena kepentingan politik. Nah, itu yang perlu kita bahas secara hermeneutics. Dan menariknya kelihatannya ini adu keren patung nih. Kalau saya perhatiin Bung Rocky kan Pangkostrat yang sekarang dulu ya waktu dia menjabat sebagai Gubernur Akpil pernah bikin patung
setengah badan dari Bung Karno gitu. Dan dia 6 bulan kemudian dia dipromosi menjadi Pangdam Jaya. Sekarang dia kemudian karena ribut-ribut Habib Rizik Sihab, sekarang dia jadi Pangkostrat. Terus kemudian tanggal 20 Mei kemarin Gubernur Lemhanas juga bikin patung Bung Karno dalam kondisi duduk, ada buku dan sebagainya. Oke lah, make sense karena katanya Bung Karno sebagai penggemar buku, dan kemudian kalau Lemhanas itu lembaga pendidikan, jadi dikaitkan supaya menginspirasi lah gitu. Tapi bertanya-tanya kalau urusannya buku, Bung Hatta, proklamator kita juga doyan kutu buku juga gitu ya. Sebenarnya akan lebih menarik saya bayangkan kalau dua patung lah gitu, Bung Karno sama Bung Hatta sedang bercakap-cakap bicara tentang soal buku. Itu kan inspiratif banget kan gitu. Nah, di antara semua itu menurut saya yang paling keren itu patung yang kemarin dibuat oleh Pak Prabowo, naik kuda. Waduh, itu betul-betul gagah sekali tuh Bung Rocky. Iya, kalau Bung Karno baca buku ya orang tahu Bung Karno perpustakaannya tuh berlimpah buku itu. Tapi kalau Bung Karno naik kuda itu mungkin nggak ada peristiwanya. Peristiwa apa Bung Karno naik kuda? Tapi saya mengerti karena Pak Prabowo pecinta kuda, maka dia mesti berikan sensasi itu tuh, bahwa Bung Karno naik kuda. Satu waktu mungkin nanti juga Presiden Jokowi kalau udah lengser nanti dibuatin patung naik kuda. Karena Pak Jokowi kan pernah naik kuda di Hambalang kan, dan mungkin agak terpleset, tapi nggak bisa kan bikin patung Pak Jokowi terpleset naik kuda kan. Jadi kita lihat itu. Benar, saya sepakat Bung Karno diingatkan ulang tuh. Dan kalau mau yang lebih perspektif humanisnya, mungkin ada bagian-bagian Bung Karno yang belum terekspos. Supaya kita perlihatkan juga dong Bung Karno bukan sekedar pinter baca buku atau mungkin juga pinter naik kuda, tapi juga pinter menggoda perempuan loh, wanita, karena dia charming. Dia bisa menggoda Marilyn Monroe. Nah itu kalau dibikin patung kan Bung Karno dan Marilyn Monroe kan itu aspek internasionalnya dapat tuh. Dan orang merasa bahwa oke, Indonesia memang punya kemampuan diplomasi itu. Bahkan Marilyn Monroe sebetulnya dimanfaatkan Bung Karno untuk memberitahu dunia bahwa kami berperspektif internasional dan dalam diplomasi. Saya mau terangkan itu karena itu juga sejarah. Kalau soal Bung Karno mampu untuk menyihir dunia dengan pidato-pidato itu udah orang tahu tuh. Jadi saya kira momentum bulan Bung Karno ini justru diisi dengan peristiwa-peristiwa yang terlalu politis. Jadi mulai terbaca tuh siapa yang ingin mendekat pada PDIP. Tentu Ibu Mega senang bahwa beliau masih diingat melalui Bung Karno. Nah, satu waktu nanti kita mesti bikin semacam evaluasi apa sebetulnya yang terjadi pada periode sekarang sehingga semua bergerombol di sekitar PDIP. Padahal survei mengatakan kader-kader PDIP tidak akan dipilih oleh rakyat. Jadi agak ajaib kan. Ada glorifikasi PDIP melalui Bung Karno, padahal survei bilang ya nggak bisa itu. Bahkan Pak Jokowi ditolak, Puan ditolak, Ganjar juga ada masalah. Jadi ini soalnya tuh. Jadi kesimpulan saya, ada monumen yang dipakai untuk menghasilkan momentum itu dan momentumnya itu nggak jauh-jauh tahun 2024 kira-kira gitu ya. Iya, itu cuma demi 2024 tuh. Ntar lagi dibongkar lagi patungnya tuh. Iya, nah itu dia yang bahayanya. Jangan sampai terjadi semacam itu ya, karena itu kan soal bongkar-bongkar patung itu banyak sekali terjadi di negara-negara lain ya. Kita ingat tadi Anda soal Lenin, terus kemudian juga kalau Lenin itu bahkan terjadi setelah di negara-negara Eropa Timur itu banyak terjadi kan semacam itu. Iya. Patung Saddam, Anda ingat juga kan ada Saddam dan sebagainya. Nah ini jadi hati-hati saja. Tapi mudah-mudahan itu tidak terjadi di Indonesia. Nah sekarang Anda tadi bicara soal tahun 2024 ini berkaitan dengan survei. Kita kemarin bicara tentang lembaga survei kaitannya dengan media dengan oligarki. Saya mungkin akan menyadarkan satu fakta yang cukup menarik karena di media sosial juga banyak disoroti. Ini berkaitan dengan isu 3 periode, Bung Rocky. Disebutkan ada 2 berita nih. Yang satu di Detik misalnya. Di Detik itu disebutkan bahwa 25,3% publik setuju Jokowi 3 periode, gitu kan. Nah,
Tetapi ternyata kemudian kalau saya baca Kompas, beritanya angle-nya berbeda. Dia nulisnya 53,7% pemilih tidak setuju Jokowi 3 periode. Nah, ini saya ingin ngajak Anda bicara soal satu angle, kedua media framing, dan yang ketiga agenda setting tuh, Bung Rocky. Iya, itu ada agenda set. Kalau agenda setting kan kita melihat siapa yang nge-set itu, dan apakah redaksi Detik itu juga udah jadi humas istana atau Kompas sudah berbalik arah untuk beroposisi gitu kan. Jadi kita hanya bisa menduga bahwa isu 3 periode ini masih tetap sebagai jualan politik. Nah, tentu Detik, kan kita tahu Detik afiliasi dengan istana lebih agak kuat itu. Mungkin sekali baik Kompas maupun Detik mau kasih sinyal pada lembaga survei untuk berpikir ulang itu. Detik mungkin bilang ya 25% atau 20%, tapi masih ada potensi, masih bisa dinaikkan itu. Itu versi optimisnya tuh. 25% masih ada tuh. Tapi Kompas ambil versi pesimis tuh. Karena udah 57%. Jadi kalau saya bikin headline, mestinya Kompas bilang, sudah 57% loh yang menolak. Kira-kira begitu pesannya kan? Oke, saya salah sebentar, Bung Rocky. Angkanya ternyata kalau ditulis Kompas 52,7%. Oh, 52,7%. Okay. Ya, Detik tadi 25,3%. Ya. Oke, jadi Kompas mau bilang, sudah 52%, udah di atas par loh yang menolak, masih mau diterusin. Kira-kira begitu pesannya. Nah, kalau Detik bilang, lumayan loh, masih ada 25, sekian% loh, naikin lagi dong lewat survei atau pencitraan. Jadi betul, ini juga sebetulnya Kompas maupun Detik itu lagi bikin patung juga tuh. Patung tentang elektabilitas. Nanti lihat momentumnya tuh. Tapi sekali lagi, pers akhirnya masuk di dalam upaya untuk menjelaskan keadaan. Itu bagian positif. Jadi orang bisa pilih mau 52% atau 25%. Dua-duanya tidak lagi penting karena kita diintai terus oleh COVID yang belum selesai, utang luar negeri segala macam. Nah bahayanya ini media setting itu seolah-olah tidak memasukkan variabel kegagalan ekonomi, kegagalan demokrasi, kegagalan utang, kegagalan lingkungan. Kan semuanya itu mesti diterangkan tuh. Jadi misalnya kalau Detik sebut 25%, dia mesti terangkan kenapa cuma 25% ya. Lalu redaksinya bikin opini itu. Op-ed misalnya, bahwa oh ya karena mungkin publik menganggap ada beban besar di belakang Presiden Jokowi yang menyebabkan dia turun. Apa bebannya? Ya diterangin aja kan, mulai kebohongan lah, pencitraan palsu segala macam gitu dong. Demikian juga Kompas mesti terangin mengapa rakyat tidak lagi memilih 3 periode. Itu baru namanya perimbangan analisis itu. Jadi jangan sekedar sebutin angkanya. Ya. Nah, tapi dari survei tadi, kemudian dari patung mematung tadi, kita menunjukkan bahwa dua isu besar ini sekarang sedang berlomba gitu. Karena kalau menggunakan pacu, jadi pacuan kudanya itu antara 3 periode dengan pilpres dengan pemilihan presiden tetap normal pada tahun 2024 ya, Bung Rocky. Ya. Saya anggap bahwa isu 3 periode akhirnya akan hilang karena kan 3 periode tadinya mengandalkan elektabilitas Presiden Jokowi itu masih kuat satu. Lalu yang kedua, partai-partai pendukungnya itu masih solid gitu. Kan 3 periode, masa 3 periode tanpa Airlangga? Airlangga udah punya sinyal untuk jalan sendiri itu. PDIP juga mulai berhitung bahwa dia tidak mampu lagi untuk masuk di dalam pertukaran kekuasaan yang lebih rasional tuh. Kan mungkin juga menganggap bahwa Pak Prabowo sebetulnya membuatkan patung Pak Bung Karno buat Ibu Mega sebagai tanda terima kasih sementara atau sebagai tanda perpisahan. Kan nanti politik bisa berubah nanti. Pak Prabowo bilang kan saya udah buatin patung terima kasih Bu Mega tapi saya nggak akan lewat PDIP untuk nyapres. Itu semuanya bagian yang masih bisa kita hitung sebagai kemungkinan yang sangat masuk akal di waktu dekat itu. Nah,
Itu kan satu hal ya, Bung Rocky, soal keinginan dari partai-partai politik untuk mengajukan calon sendiri-sendiri gitu. Tapi kan kita selalu menyebut ada kepentingan di luar itu yang selama ini terbukti mendominasi dunia politik kita, yakni kepentingan para cukong yang kita sebut oligarki. Kalau saya lihat kalkulasi politiknya sebenarnya buat mereka ini jauh lebih menguntungkan kalau Pak Jokowi tetap lanjut lagi, karena 2 periode ini kan bagi mereka sudah terbukti favorable buat mereka situasinya gitu, dibandingkan kalau memilih calon lagi yang kita nggak tahu seperti apa nanti. Pasti dari segi oligarki 3 periode, 4 periode, yang penting akumulasinya jangan dulu dihentikan oleh kandidat yang lain, apalagi presiden baru yang akan berseberangan dengan segala macam proposal ekonomi oligarki itu. Nah, orang seperti Pak Prabowo juga melihat poin itu tuh. Jadi Pak Prabowo sebetulnya berhitung apakah oligarki nanti masih bisa menguasai perekonomian Indonesia kalau dia bersama PDIP ya, Gerindra bersama PDIP. Sehingga Gerindra juga menganggap bahwa dia bisa sendiri juga. Dan kalau Gerindra menyatakan diri mampu sendiri, tentu oligarki banyak juga yang melirik tuh. Jadi ini cuma soal 1-2 poin di atas meja, tukar tambahnya selesai tuh. Jadi politik kita tidak ditentukan oleh visi ideologi, tidak ditentukan oleh ada tidaknya kader, tapi 2-3 menit di dalam transaksi dengan oligarki itu masih terjadi. Karena itu saya anggap bahwa setiap perubahan yang normal itu oligarki pasti untung. Oligarki hanya bisa dihentikan kalau perubahannya tidak normal itu. Artinya di luar agenda elektoral. Yang sering orang anggap itu kan inkonstitusional, itu kan makar kalau tanpa ikuti prosedur elektoral. Padahal sebetulnya ini cuma soal untuk memilih. Kita mau hentikan oligarki atau memperpanjang dia melalui pemilu kan. Hanya itu tuh. Oligarki paling aman melalui pemilu karena dianggap kan ini semua terbuka tuh. Jadi rakyat juga atau ini buruknya analis politik Indonesia nih yang tokoh-tokoh ngecap-ngecap dari LIPI, dari pusat-pusat studi yang selalu menganggap bahwa elektabilitas itu hanya bisa diukur melalui pemilu. Karena itu perubahan politik harus melalui pemilu. Ya itu normatifnya begitu, normalnya begitu. Tapi kita ingin agar supaya oligarki berhenti. Karena itu jangan kasih kesempatan oligarki ikut pemilu. Kalau begitu dia mesti dihentikan sebelum pemilu kan. Jadi logika itu yang nggak berani dianalisis oleh orang-orang yang justru belajar ilmu politik. Sehingga terlihat bahwa para analis politik itu sebetulnya jauh di bawah standar. Sehingga emak-emak seringkali ketawa, ini analis kok pinteran gue. Kalau kita baca WA emak-emak, itu analisisnya melampaui semua analis hebat yang datang dari universitas atau lembaga-lembaga riset. Ya. Oke. Tapi kembali ke tadi soal antara pacuan antara 3 periode dengan yang normal tahun 2024, sementara ini arah anginnya kelihatannya lebih dimenangkan yang 2024 ya, karena buat mereka sendiri kan terbuka peluang baru. Saya misalnya membayangkan begini, Pak Prabowo berkalkulasi paling kalau tahun 23 periode ya saya ditawari jadi wakil, paling kan begitu kira-kira ya. Tapi kalau dengan PDIP 2024 peluang saya untuk jadi presiden itu jauh lebih besar. Kira-kira kan begitu kondisi hari ini ya, Bung Rocky. Ya, kondisi hari ini begitu. Ya. Sebab kalau 3 periode Jokowi itu Pak Prabowo udah nanti bikin patung siapa lagi tuh kalau 3 periode. Agak susah. Jadi saya tangkap itu bahwa bagi partai politik, jadi kita bikin skenario aja. 3 periode itu udah tidak mungkin. Oleh karena itu balik pada yang normal, elektoral. Itu adalah pikiran partai politik. Karena memang nggak mungkin partai politik lakukan sebelum 2024 itu. Nah, dalam skenario 2024, beberapa partai politik tentu memanfaatkan threshold dengan menyingkirkan orang lain tuh. Supaya nanti seolah-olah cuma ada 2 partai yang bersaing dengan 2 kandidat. Itu juga buruk, tapi oke lah itu yang konstitusional. Sekarang yang non-elektoral semacam itu politik emak-emak, politik BEM, politik LSM. Jadi sekarang bersaing nih. Yang formal itu nunggu 2024, yang rakyat itu menganggap ya sama juga 2024 itu juga akan lebih membebani rakyat. Jadi mestinya analis dan tokoh-tokoh publik ini mulai mengupayakan berpikir juga kalau tidak terjadi di 2024. Kita mesti berani berpikir begitu karena keadaan tidak normal. Jadi
sebetulnya itu yang dikhawatirkan orang, dan sangat mungkin juga kekhawatiran itu memang gak ada dasarnya karena semua ingin cari selamat melalui fasilitas threshold. Dan kita udah berkali-kali terangkan bahwa threshold itu justru adalah umpan untuk menghentikan lagi demokrasi itu intinya. Oke, saya kira pesan yang ini kita sampaikan pada publik, kalau sekarang membaca publikasi hasil survei atau membaca berita sebuah media konvensional, Anda mesti mulai paham tuh tadi ya, adanya angle, ada framing, ada agenda setting. Pelan-pelan mesti kita viewer kita untuk memahami itu ya, Bung Rocky. Ya, itu viewernya saya kira udah mengerti bahwa kalau koran A bikin judul positif, koran B bikin judul negatif, dua-duanya ada sponsornya tuh. Jadi headline-nya juga ditentukan oleh oligarki. Jadi persaingan oligarki juga terbaca di dalam agenda setting media tuh. Gitu kira-kira. Yes, thank you, Bung Rocky. Saya pro oligarki FNN. Oligarkinya namanya Tunjuk Point. Oke, jangan lupa subscribe Tunjuk Point untuk orang yang senang bahasa Jawa Timuran. Top. Oke. Sip.